Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Teman-teman sehat semua, jasmani rohani dilancarkan segala urusannya dan aktivitasnya diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kembali kita membahas Pi Network, di mana Pi Network setiap saat tidak ada habisnya teman-teman. Terlebih yang saat ini luar biasa kalau menurut saya, ini tentang hackathon ya, dimana acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 9, mulai 9 ya, 9 bulan ini berarti hari apa tuh, hari Senin ya, hari Senin lusa. Ini luar biasa karena di sana ternyata waduh ngeri ya, sekumpulan orang-orang luar biasa gitu loh. Pengusaha-pengusaha tingkat dunia berkumpul semua di sana, menyerahkan platformnya ya, menunjukkan platformnya, platform mana nanti ya Kak yang akan berhasil mendapatkan perlombaan di sana. Ya, karena itu yang akan dipilih nanti mana yang terbaik ya. Mana yang terbaik dari ribuan perusahaan saat ini yang betul-betul ingin bekerja sama dan ingin bergabung dengan Pi Network ada di sana. Ngeri. Sekarang perusahaan bukan lokal lagi yang dilaksanakan di sana, tapi tingkat dunia. Perusahaan-perusahaan ternama pun yang sudah puluhan tahun ya, itu hadir di sana. Jadi di belakang layar, seperti yang selalu saya bilang di video-video sebelumnya, di belakang layar yang tanpa diketahui secara gamblang oleh para penambang, para pionir, itu banyak pergerakan-pergerakan yang sebetulnya signifikan teman-teman. Luar biasa pergerakannya. Ada korporat-korporat yang dijalin, ada korporat-korporat yang memang jauh-jauh hari sudah betul-betul mempersiapkan masing-masing di mana menyambut daripada lahirnya Pi Network, jaringan Pi. Nah, ini ada beberapa hal yang saya pun boleh dikatakan dengan bahasa terbelalak, boleh bisa dikatakan dengan saya merinding. Karena kenapa? Ada satu yang terlewat, yang miss daripada saya tidak mendapatkan informasi, dan ternyata ketika hackathon inilah, acara hackathon inilah terbuka. Nah, adanya hackathon ini, dilaunchingkan website daripada hackathon ini, saya akhirnya mengetahui ya beberapa informasi yang lebih jelas lagi. Baik, ini untuk pembukaan saja, tetapi pada prinsipnya pada kali ini kita coba membahas informasi dari website resminya hackathon, di mana ini adalah murni daripada hackathonnya Pi Network teman-teman ya. Coba kita buka websitenya, kemudian di sana kita akan bahas satu-satu pelan-pelan, dan untuk memahami secara keseluruhan tidak bisa dalam satu video, mungkin akan saya bagi 2 atau 3 video teman-teman ya, karena kita akan bahas pelan-pelan dan biar lebih gamblang dan jelas. Baik, ini teman-teman. Nah, ini adalah hackerearth.com. Wih, ngeri ya. Udah nama websitenya juga bikin gimana gitu. Nah, ini kita coba pelajari apa yang diinformasikan melalui websitenya Hackerearth Pi Network ini. Di sini dikasih judul bangun aplikasi web untuk jutaan pengguna. Coba kita lihat berapa yang terdaftar sebagai platform yang akan diikut sertakan di hackathon nanti. Nah, ini ada berapa? 1241 terdaftar. Ini bukan hanya game, bukan hanya developer yang sifatnya pribadi, tetapi termasuk perusahaan-perusahaan luar biasa, perusahaan-perusahaan dunia ada di sini, ada di dalamnya ya. Ini ukuran tim yang diizinkan 1 sampai 4. Oke lah, ini untuk tombol daftar ya.
Ini hackathon online, kemudian ini dimulai pada 10 Januari 2023 jam 2. Nah, jadi ini bertepatan di kita di Indonesia ya, sudah disesuaikan. Jadi kalau untuk di sana mungkin tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Jadi kalau untuk di kita di Indonesia tanggal 10. Jadi tepatnya ketika jam 2 siang ya di kita ya, jam 2 malam berarti ya ini ya. Jam 2 malam. Luar biasa ya. Nah, ini akan berakhir pada 1 Maret. 1 Maret 2023, berarti dari Januari, Februari, Maret, dari 3 bulan teman-teman. 3 bulan ya, berarti Januari, Februari, betul, enggak 2 bulan ya, karena ini 1 Maret di awal ya. Jadi 2 bulan ini fokus untuk acara hackathon. Ngeri loh, 2 bulan acara hackathonnya saja ini 1241, artinya dari sekian mungkin dibagi untuk hari ini berapa ya, sehingga memakan waktu 2 bulan. Oke, kita lihat. Nah, ini ada beberapa menu yang akan kita coba satu-satu kita cek ya. Oke, di sini ringkasan ya, ringkasannya seperti ini untuk perlombaan hackathon ya. Ini di sini sudah cash price-nya 30.000 US dollar teman-teman. Ngeri ya. Oke, kita lanjut ke bawah aja langsung. Pi Network telah membangun cryptocurrency yang paling banyak didistribusikan di dunia dengan lebih dari 35 juta anggota di seluruh dunia. Misi kita selanjutnya, perluas platform aplikasi kami ke ekosistem berbasis utilitas yang kuat. Ketika orang tidak memahami apa itu hackathon dan tujuannya, jelas tidak akan memahami Pi Network. Karena ini adalah salah satu kunci daripada keberhasilan proyek ini. Ya, makanya ini menarik untuk kita pelajari, menarik untuk kita pahami teman-teman ya. Oke, kemudian disitulah Anda masuk. Nah, maksudnya Anda masuk ini bagi developer atau bagi perusahaan-perusahaan yang ingin bergabung bersama Pi Network di blockchainnya Pi Network untuk platformnya ya. Kami menantang Anda untuk membuat aplikasi web seluler ya. Di sini berarti bentuknya aplikasi web seluler yang bisa diakses via handphone. Karena kenapa? Karena seperti yang Nicholas bilang, patokan bukan patokan, tapi memang tujuan arahnya itu adalah seluler ya, bukan lagi komputer tapi seluler. Karena trennya 2023 ke depan, Nicholas bilang, adalah trennya seluler, yaitu telepon genggam bin handphone ya. Web seluler yang memberikan nilai nyata bagi pengguna, jadi langsung ke user. Kalau handphone itu kan user, kalau untuk laptop PC itu kan orang-orang tertentu dan tidak terlalu, artinya tidak setiap saat juga bisa dibawa kemana-mana ya. Artinya hanya orang-orang tertentu kan, nggak mungkin lah, artinya ya mohon maaf, mungkin di rumahnya punya, tapi kalau untuk di lapangan tukang nasi goreng ataupun bakwan atau apapun itu yang jualan biasa kaki lima, kalau di Indonesia itu kan nggak mungkin bawa-bawa laptop ya kan, seperti itu. Jadi langsung ke handphone. Jadi mereka mengetahui proyek ini walaupun mereka aktivitasnya misalkan apakah mereka karyawan, apakah mereka pedagang kaki lima, apakah mereka jualan di pasar, tetapi ketika mereka memahami ini by phone, semua by phone, mereka bisa akses. Luar biasa ya. Kemudian baik itu hiburan, pendidikan ya, interaksi sosial, akses ke informasi atau apapun yang dapat Anda pikirkan ya. Jadi semua itu menyangkut dengan kehidupan, tapi by phone, akses by phone. Proyek Anda harus memenuhi kebutuhan pengguna nyata. Jadi proyek yang dibutuhkan oleh Pi Network bagi developer yang ikut di hackathon itu adalah yang menyangkut dengan kebutuhan nyata. Contoh, saya pedagang sayuran. Bagaimana caranya supaya sayuran saya cepat laku, cepat habis? Saya membuat platform sendiri khusus sayuran. Seperti itu. Nah, tetapi supaya lebih pesat lagi bisnis saya buatlah platform Android ya. Kemudian saya bergabung dengan Pi Network di hackathon ini. Ini loh
aplikasi saya untuk bidang sayuran dan saya bisa global ke tingkat dunia, bisa ngirim dari Indonesia ke berbagai mancanegara. Wah, seperti itu contohnya. Jadi ini artinya memenuhi kebutuhan pengguna nyata seluruh rakyat atau masyarakat dunia dan intuitif untuk digunakan dan dapat diakses oleh orang biasa. Tujuannya ke sana tetap. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja. Selama ini ya, selama ini kripto itu hanya diakses dengan orang-orang yang ya begitulah. Orang biasa tidak ngerti, orang biasa tidak bisa. Nah, ini Nicholas mendesain bagaimana caranya justru platform itu bisa diakses oleh orang biasa dan desainnya diciptakanlah sebuah value yang adanya Picoin ini. Ngeri ya, ngeri lah. Selain itu, aplikasi harus mendukung pengguna Pi, cryptocurrency. Ya, nyambung kan? Baik sebagai fitur opsional atau sebagai fungsionalitas inti. Jadi di platform itu sendiri harus mendukung daripada pengguna Pi cryptocurrency. Siapa pengguna Pi cryptocurrency? Yaitu kita, penambang. Ya, itu bisa dikatakan sebagai hanya alat bayar saja di platformnya nanti, atau bahkan itu di fungsionalitasnya di inti. Intinya memang platform itu adalah platform Pi cryptocurrency, tetapi ada effort atau ada manfaat aplikasinya untuk apa? Untuk para pengguna nyata. Apa misalkan platformnya ya? Ngeri ya, menarik ini sebenarnya. Kalau saja saya punya tim, ini saya betul-betul tertarik untuk membuat sebuah platform teman-teman untuk kerjasama dengan Pi Network ya. Aduh, sayangnya saya tidak punya tim. Saya ada sih tim saya biasa kan ngangon ya. Jadi tim saya ya tim cah angon lah. Jadi bingung ya saya ngajaknya juga ya begitulah, nongkrong kopdut di pinggir sawah ya. Jadi ya bagaimana dong. Oke lah, kita lanjut teman-teman. Jadi kita relax santai ya untuk membahas ini, kita pelan-pelan supaya kita paham, walaupun nanti ini nggak bakalan bisa habis dalam satu video karena durasi akan terlalu panjang ya. Kemudian selanjutnya media sosial. Nah ini jadi diklasifikasikan. Ini klasifikasi media sosial platformnya. Bagaimana ini permintaan daripada Pi Network ya. Dari core team, media sosial. Bagaimana jika pengguna dapat mengirim atau menerima pembayaran mikro sebagai bagian dari kategori baru media sosial yang Anda buat. Misalkan kita membuat nih developer yang ikut di hackathon ya, ini untuk bersangkutan dengan media sosial. Jadi di sini ditantangnya bagaimana jika pengguna atau masyarakat yang menggunakan media sosial itu dapat mengirim atau menerima pembayaran mikro. Contoh yang sudah terjadi saat ini adalah di Cina. Di Cina itu ada namanya WeChat. WeChat itu fungsionalnya banyak banget. Bisa untuk transfer antar bank, bisa untuk bayar taksi, bisa untuk belanja, bisa untuk penarikan uang di ATM melalui WeChat, bisa untuk nabung juga, simpan aset dan lain sebagainya. Itu WeChat terkenal sekali ya, di dunia sekarang terkenal sekali. Untuk di Cina itu adalah di WeChat. Nah ini juga arahnya hampir mirip ke sana, tapi media sosial contoh Facebook, WA, tetapi di sana bisa mengirimkan uang ya. Nanti mungkin WA bisa mengirimkan uang, why not, kenapa tidak. Facebook mungkin bisa mengirimkan uang, tapi apa? Tapi di sini permintaannya adalah pengguna Pi cryptocurrency. Artinya ketika di medsos itu kita laku menjual barang karena yang belinya juga sebagai pengguna Pi cryptocurrency, dan yang masang iklan di yang pemilik daripada medsos itu sendiri juga menyematkan daripada biaya atau jasa pembayaran via Pi cryptocurrency, maka itu akan terjadi. Ngeri ya, ngeri lah. Bagaimana jika penggunaan staking ya? Nah, ini lagi-lagi nih, penggunaan staking dapat memunculkan konten terbaik. Bagaimana jika pembuat konten dapat diberi penghargaan untuk konten yang hebat? Contoh yang sudah ada ya, yang menggunakan bukan kripto, yang menggunakan uang fiat. Snack video ya, TikTok lah ya, TikTok ya nggak masalah ya. Itu mereka pernah mengadakan event-event
Event-event di mana ketika kita mencapai target yang diminta, misalkan kita harus ada referral sekian, kemudian ketika nonton juga ada durasi detiknya sekian, kita dapat berapa rupiah gitu kan, kemudian kita dapat rekrut orang sekian dapat berapa ratus ribu, bahkan ada yang pernah dapat 1,5 juta untuk rekrut sekian orang, itu terjadi. Nah itulah, namun itu untuk pembayarannya bukan cryptocurrency, tapi di sini dipatok lagi-lagi kembali ke atas, yaitu penggunaan Pi cryptocurrency ya. Seperti itu, Anda bisa menjadi inovator untuk membawa transaksi mikro ke media sosial untuk pertama kalinya. Jadi bukan fiat lagi di sini, tetapi Pi cryptocurrency. Penggunaan medsos hampir sama yang sudah terjadi ada ya, yang tadi saya sebutkan, tetapi di sini bedanya adalah pelopor daripada platform itu menggunakan semuanya patokannya Pi cryptocurrency. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua itu medsos ya, patokannya. Ini patokan bagi developer yang ikut hackathon ya. Kemudian yang kedua, permainan atau hiburan. Di sini ada game ya. Ini adalah track untuk semua hiburan. Tunjukkan kepada kami aplikasi game dan hiburan terbaik Anda yang akan membuat audiens kami tetap terlibat dengan cara apapun yang dapat Anda bayangkan. Jangan lupa untuk mengintegrasikan Pi sedekat mungkin dengan ide Anda. Luar biasa ya. Jadi game kita perlu beli, biasanya kita harus transfer via Dana atau via apalah, via bank ya, untuk membeli apa, untuk kan anak-anak sekarang tuh ada yang beli pedang, beli senjata segala macam pakai uang segala. Nah tapi kalau ini pakai Pi teman-teman, integrasinya ke Pi Coin, hiburan apapun, game apapun itu luar biasa ya, ngeri lah. Jadi nanti kenapa kembali ke omongan Cheng Daopan, mencoba merubah atau merevolusi sistem monetary. Jadi dalam berbagai sektor ini sudah di backup oleh Pi Coin. Ngeri ya, ngeri lah. Oke, kemudian yang ketiga, utilitas konsumen. Nah ini jadi oke, sebelum ini saya jadi teringat nih, ada yang kelewat. Jadi gini teman-teman, ini diciptakan baik hiburan, permainan atau media sosial atau yang tadi sudah kita bahas ini adalah seolah-olah gini. Jadi Pi Network ini sudah punya masa ya, sederhananya seperti itu, sudah punya masa dan sudah punya alat bayar. Nah sekarang untuk memperkuat lagi, ekosistem memang sudah berjalan, utilitas memang sudah ada, tetapi itu banyakan rata-rata adalah para pionir yang buat. Nah, di sini hackathon ini adalah bagaimana caranya utilitas itu sendiri justru memperkuat internal apps-nya atau internal utilitasnya. Jadi utilitas itu kan terbagi dua, ada utilitas eksternal, ada utilitas internal. Kalau eksternal mungkin nanti tinggal pengajuan saja, kayak menghubungkan SDK ya, kayak misalkan nanti ketika open firewall kalau memang berhubungan dengan Devi ya mungkin bisa langsung terhubung seperti itu. Tapi ini adalah langsung ke core team kalau untuk hackathon ini. Ngeri ya, ngeri lah. Kemudian utilitas konsumen ya, ini kategori ini untuk semua aplikasi yang menyediakan utilitas untuk anggota kami atau untuk bisnis lain ya. Contohnya mungkin termasuk program loyalitas untuk bisnis yang membawa kekuatan blockchain ke masa, aplikasi pasar, platform pendidikan dan banyak lain. Ini utilitas konsumen ya. Jadi di sini ada beberapa aplikasi, misalkan untuk pasar ya mungkin market, semacam kayak kalau untuk pasar kan marketplace ya, kayak Pichain Mall, kemudian Pibarter Mall ya, kemudian P81 dan sebagainya. Nah itu aplikasi pasar ya. Kemudian platform pendidikan, misalkan ada platform pendidikan tingkat universitas atau tingkat SD SMP ya, kenapa enggak. Nah ini adalah utilitas konsumen dan banyak lagi yang lainnya ya. Ini patokannya. Kemudian inovasi terbuka, ide terbaik Anda. Nah ini baru diumumkan.
ya, secara umum maksudnya. Jadi di public, go public artinya aplikasi apapun monggo silahkan tunjukkan pada kami ide terbaik Anda, aplikasi apa yang paling keren yang dapat Anda pikirkan, bebas. Jadi ini tiga ini adalah patokan utama ya, yang diberi apa namanya, yang dibutuhkan oleh Pi Network, dan ini adalah aplikasi-aplikasi tambahan dari apa namanya, peserta. Silahkan ide terbaik ya gitu ya. Jadi inilah jadi pilihan nanti. Oke, selanjutnya dari para peserta itu ada tentunya ada nanti yang diunggulkan dengan apa, dengan adanya reward ya. Hadiah utama pemenang umum 15.000 US dollar, runner up 3 2.000 US dollar, pemenang tema itu 1.000 USD. Ini reward hadiah utamanya. Kemudian hadiah spesial teman-teman. Nah ini ada lagi. Jadi hadiahnya banyak. Hadiah spesial pemenang penjurian PC ini 5.000 US dollar. Hadiah pencapaian dalam Pi cryptocurrency. Nah ini untuk pencapaian dalam Pi cryptocurrency. Oke teman-teman ya. Jadi sementara ini sudah 20 menitan kurang lebih. Jadi sementara video pertama sampai sini dulu, informasi sampai hadiah utama yang akan dimenangkan oleh para peserta. Nah nanti masih banyak ini penjelasan ke bawah. Jadi kita pelan-pelan tapi supaya jelas saja, supaya jelas, jangan sampai disalahartikan ya. Jadi sampai sini dulu, next video selanjutnya membahas dilanjutkan untuk hadiah pencapaian dan selanjutnya. Oke, sampai sini dulu yang untuk video pertama. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.